Hari ini masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai. Paslon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan bertarung untuk merebut hati pemilik suara. Di Pilkada Jakarta, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengaku akan menggunakan 4 metode kampanye di Jakarta. Ridwan Kamil memastikan akan belusukan, bertemu warga dan menemui sejumlah tokoh. Ya, kita ada 4 teknik kampanye. Satu belusukan, nanti saya menyapa ibu-ibu. Tuh, ibu-ibu mau difoto ya? Nah, itu satu ya. Itu satu ya. Kedua, mengunjungi tokoh, meyakinkan tokoh. Kedua, 3, bikin acara senam. Ibu-ibu kalau saya bikin acara senam mau? Atau pasar murah mau? 3, bikin forum. Yang keempatnya diskusi yang lebih kayak seminar. Belum nanti dikasih tahu. Sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana akan menggelar kampanye di titik nol Jakarta, yakni Sudirman. Dharma menyebut strategi khusus kampanye melibatkan Tuhan. Kami akan mulai dari titik nol Jakarta. Titik nolnya di mana kira-kira? Sudirman. Ya itu kira-kira Jakarta Pusat, Pak. Rangkul Persija gimana nanti, Pak? Bagaimana? Rangkul Persija gimana? Saya rasa kalau adik-adik di Persija merasakan kehadiran kita, maka tanpa diminta, saya ingin mendidik atau mengajarkan kepada kita. Pasangan nomor urut 3 Pramono Rano Karno juga mengaku telah menggelar belusukan untuk menyerap aspirasi warga. Sementara lokasi perdana kampanye akan ditetapkan setelah menerima zonasi kampanye dari KPU. Karena kan nanti baru dibagi zonasinya, KPU juga belum menyampaikan kepada kami. Setelah ada itu baru kami akan melakukan kampanye. Tapi tanpa itu pun kita akan keliling. Ya, seperti hari ini saya udah keliling mulai dari Banten, kemudian Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan seterusnya. Pertarungan pilkada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga tak kalah seru. Sejumlah tokoh terkenal ikut berkontestasi. Tapi yang juga menjadi sorotan adalah pertarungan paslon menghadapi kota kosong. KPU menyebut ada 37 daerah yang menggelar pilkada di 2024, di mana paslon bertarung dengan kota kosong. Di Bangka Belitung, deklarasi dukungan terhadap kota kosong digelar di kawasan Jenderal Sudirman pekan lalu. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap keegoisan partai yang rame-rame mendukung satu paslon saja. Di Bangka Belitung, ada 3 daerah yang mengusung calon tunggal, yakni Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Aksi yang sama juga dilakukan warga Surabaya. Mereka memprotes partai politik yang hanya mendukung pasangan petahana Eri Cahyadi Armuji di Pilkada 2024. Dukungan partai politik ini dianggap tidak mewakili suara warga Surabaya. Kami memastikan akan memperjuangkan 65% warga Surabaya memilih kota kosong. Kami sudah mempersiapkan relawan, juru kampanye, alat peraga untuk segera secara masif disampaikan ke masyarakat. Lalu bagaimana serunya pertarungan di Pilkada 2024? Bisakah persaingan sehat terwujud? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, hari ini masa kampanye Pilkada 2024 resmi dimulai. Pasangan calon dari 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota akan bertarung untuk merebut hati pemilik suara. Di sisi lain ada pula 37 daerah yang menggelar Pilkada versus kota kosong. Lalu bagaimana kerasnya pertarungan di Pilkada kali ini, khususnya di Pulau Jawa? Apa pula yang harus dikritisi dari kontestasi paslon melawan kota kosong? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada dosen ilmu pemilu Universitas Indonesia sekaligus Dewan Penasehat Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi Mbak Titi. Selamat pagi. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mas Raditya. Dan juga melalui sambungan virtual ada Koordinator Gerakan Kota Kosong Gertak Slamet Marioko. Selamat pagi Pak Slamet. Selamat pagi Mbak. Ya, saya ke Mbak Titi dulu Mbak. Kalau lihat kampanye pilkada yang dimulai hari ini kan ada di tadi sudah saya sebut ya 415 kabupaten kota, lalu 93 kota. Ini akan mulai kampanye hari ini semuanya. Ya, yang harus disoroti apa pemikiran yang pertama kali
harus dimiliki oleh seorang pemilik suara sebelum mereka mulai jauh melihat sosok-sosok paslonnya? Yang harus dipahami bahwa suara itu berharga. Suara itu punya nilai, bukan cuma satu suara. Oke. Tapi justru dengan satu suara, kandidat itu bisa menang, bisa kalah. Ya. Nah, yang kedua adalah suara itu harus merefleksikan bagaimana kita berusaha menjawab persoalan pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan lebih besar masyarakat kita. Oke. Jadi bagaimana kita menerjemahkan, sebenarnya kan suara itu cerminan martabat diri kita. Karena Mas Radi, jurnalis, saya dosen, Mas Agung konsultan politik, dan dia rektor, mahasiswa, S1, S2, S3, SMA, semua dihargai sama oleh negara. Karena negara ingin mendengar secara setara. Nah, oleh karena itu penghargaan yang merefleksikan martabat diri kita, itu harus kita terjemahkan secara juga bermartabat. Oke. Nah, martabat itulah yang kemudian menjadi suara yang harus dibangun berbasis pengetahuan yang cukup. Siapa yang harus dipilih, mengapa dia harus dipilih. Kadang-kadang visi misi itu bisa ditulis dengan manis. Saya bisa bayar misalnya konsultan yang sangat pintar, lulusan luar negeri. Nah, Mas Agung bisa menuliskan visi misi 100 halaman, 200 halaman, tapi rekam jejak tidak pernah berbohong. Ya. Nah, kombinasi di antara keduanya, visi misi, program, gagasan yang ditawarkan, dan juga rekam jejak sebelumnya. Kalau dia bicara soal pemerintahan bersih, tapi ternyata pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi, ya berarti kan tidak koheren. Nah, jadi jadilah pemilih yang memang paham suara kita akan menjadi makna yang seperti apa. Oke. Ngomong-ngomong soal visi misi tadi, ini kan benang merahnya sebenarnya janji politik ya, janji-janji manis gitu. Kita lihat janjinya banyak banget kalau memang diperhatikan dari berbagai pasangan calon yang ada di pilkada serentak tahun ini. Tapi bagaimana pemilih ini kita kasih pandangan yang baik begitu, memilah antara mimpi sama realita. Mana yang mimpi, kira-kira ini yang ngawang-ngawang nih mimpi nih, mana yang realistis untuk dijalankan? Iya, yang paling kita bisa ukur tadi rekam jejak. Ya. Jadi kalau dia tidak punya indikator prestasi yang terukur, otomatis kan merealisasikan sesuatu yang apalagi bombastis gitu ya, itu tidak akan mungkin. Tadi mewujudkan pemerintahan bersih kalau pernah menjadi pelaku tindak pidana korupsi sudah tidak akan mungkin. Yang kedua adalah kita memang harus agak capek sedikit mengukur soal misalnya kemampuan daerah. Contoh, sebagai bupati saya akan membangun bandara internasional, pelabuhan internasional. Kewenangannya siapa dulu begitu. Jadi cara yang paling sederhana adalah kita bisa berdiskusi dengan orang-orang terdekat atau orang yang dianggap punya pengetahuan. Apakah guru kita misalnya, atau orang tua, atau teman. Jadi biasakan untuk membangun diskusi sehingga kita saling bisa mengkomparasi. Contoh misalnya, saya akan tambah PAD di daerah ini menjadi 5 triliun. Padahal selalu minus PAD-nya. Nah, itu kan sesuatu yang apakah mungkin dijawab dalam 5 tahun. Jadi bagaimana membangun keterhubungan antara program manis yang ditawarkan dengan rekam jejak, kapasitas kemampuan daerah, dan yang paling penting apakah itu jadi kewenangannya bupati, wali kota atau gubernur begitu. Itu mudah. Dan yang terakhir Mas sering-sering nonton Kompas TV. Nah. Jadi Kompas TV juga akan terus menyajikan nih rekam jejak. Kalau mulai diperhatikan sebenarnya sebelum masa kampanye dimulai itu kan sudah janji-janji manis itu sudah muncul sebenarnya ya dari kemarin-kemarin. Nah, saya ke Mas Agung terus untuk Pilkada Jakarta. Ini sudah dilakukan sebenarnya mengumbar janji ini oleh pasangan R.K. Suswono, lalu juga oleh Pramono Rano dan juga oleh Dharma Kun ya, yang juga maju dari jalur independen. Kalau Mas Agung lihat ini sudah langkah yang start awal yang bagus atau justru too much nih, berlebihan gitu? Iya, pertama memang kalau dilihat secara personal masing-masing pasangan yang maju di Pilkada Jakarta ini memang punya rekam jejak. Tapi problemnya apakah rekam jejak itu memang relevan dengan masalah, kebutuhan, aspirasi masyarakat Jakarta. Nah, sehingga sedikit banyak itu terefleksikan ketika ada dalam tanda petik nih seperti tema pagi ini kota kosong. Karena ada beberapa calon kuat yang sesuai dengan aspirasi mereka di survei
ya kita sebut ada Pak Anies Baswedan, Pak Basuki Cahayapurnama, tidak bisa maju seperti itu. Sehingga akhirnya mengkristal gerakan semacam ini bukan hanya di Jakarta tapi di banyak tempat. Nah saya kira ini yang menjadi keresahan bersama, common sense semua, agar agar ke depan tidak terulang lagi. Nanti Mbak Titi bisa ulas lebih jauh bagaimana kemudian supaya itu bisa termitigasi dengan baik dan akhirnya ke depan bisa banyak calon yang muncul. Yang kedua memang pemilih Jakarta kalau kita tahu kan sangat rasional. Rasional itu apa? Tadi sempat disinggung juga ketika dia punya visi misi yang fantastis, bombastis, apakah memang rekam jejaknya mengatakan demikian juga? Contoh Kang Emil di Bandung, Jawa Barat seperti apa? Mas Pram sebagai Seskap, sebagai Sekjen Partai Wakil Rakyat, bagaimana prestasinya kontribusi sebagai Wakil Rakyat? Pak Kun sama Pak Dharma juga ketika di Polri, ketika sebagai aktivis ataupun akademisi, apa yang sudah dilakukan gitu. Jangan-jangan rekam-rekam jejak mereka tadi hanya sebatas untuk pribadinya saja, tapi untuk sekitarnya, untuk masyarakat dan seterusnya belum teruji dan terbukti mampu sesuai dengan visi misi tadi. Artinya apa? Visi misi itu tidak berdiri tunggal sebagai entitas yang tidak bisa kita kuliti, kita bedah ke masa lalu mereka, ke keseharian mereka, ke masa depan mereka juga. Kang Emil sehari-harinya gimana sih? Mas Pram seperti apa? Pak Dharma Kun bagaimana gitu. Dari situ kita akan tahu bagaimana sebenarnya sosok pemimpin ini. Apakah memang sejalan dengan visi misinya atau sebatas omongan doang seperti itu. Menarik kalau lebih jauh menilik Pilkada Jakarta. Tadi sempat disinggung juga sebenarnya dua entitas besar di Pilkada Jakarta, seorang Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama nggak ikut nih di Pilkada Jakarta kali ini. Ini yang menarik. Tetap ada 3 pasangan calon. Tapi tadi disinggung soal kota kosong, Mas Agung. Meskipun ada 3 pasangan calon, adakah juga potensi di Pilkada Jakarta ini bahwa masanya Anies Baswedan dan Ahok ini, ya sudahlah, saya tidak akan memilih siapapun karena saya melihat sosoknya Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama justru yang mampu mengendalikan atau memimpin Jakarta sebenarnya ke depan. Persis, karena apa? Karena kita tahu mereka ini kan punya simpul masa yang jelas, yang solid. Ketika akhirnya tidak bisa maju pilkada, padahal pilkada itu adalah pertarungan magnet figur, uji personal kandidat, ini tidak terjawab dengan maksimal ketika nanti di hari H 27 November. Karena orang-orang yang mereka ingin pilih tidak ada. Nah, otomatis potensi itu ada berarti ya untuk otomatis ada. Dan sudah mulai kan ada gerakannya untuk coblos semua kandidat, misalnya teman-teman dari jaringan rakyat miskin kota, karena mereka merasa ketika dipaksa harus memilih satu paslon, tidak mau melegitimasi proses yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi ketika ada pasangan calon yang muncul, ada 3 loh ini di Jakarta ini, tidak sehat juga kalau kita tidak menyalurkan hak suara sebenarnya. Apa yang kita harus endorse kepada pemilih? Apa yang kita harus edukasi kepada pemilih agar 3 pasangan calon ini sebenarnya bisa dianggap merepresentasikan keinginan rakyat Jakarta? Nah, constraint-nya akhirnya ada di 3 aktor ya. Pertama penyelenggara, mau nggak mau harus turun gunung, memastikan partisipasi itu tetap terjaga. Apalagi trennya di Jakarta ini meningkat ya dari waktu ke waktu. Sehingga mau tidak mau misalkan mengaktifasi relawan demokrasi, mengaktifasi pemerintahan ke level grassroots terendah seperti RT RW supaya terlibat semua. Yang ketiga yang paling penting sebenarnya bagaimana juga selain penyelenggara, pesertanya sekreatif mungkin, semenarik mungkin mempresentasikan janji-janji kampanye mereka, gimmick-gimmick kampanye yang memang sesuai dengan tren perilaku pemilih Gen Z milenial. Dan yang terakhir sebenarnya bagaimana tim relawan partai-partai pengusung ini juga bergerak ke bawah, memastikan pada hari H nanti seluruh pemilih konstituen mereka datang ke TPS mencoblos. Karena apa? Kalau tidak demikian, gerakan kota kosong, coblos 3 paslon itu akan viral, akan bisa mendominasi, menghegemonik persepsi masyarakat Jakarta, bahkan ini bisa nyebar ke seluruh Indonesia yang punya kota kosong. Nah ini bahaya saya kira, dan ini warning buat KPU di seluruh Indonesia untuk bekerja lebih ekstra lagi. Ya, dan tidak perlu mengancam pakai akan mempidanakan, karena itu bukan pidana. Ini belakangan ada yang ngancem-ngancem juga soalnya ya. Nah, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, Anda ini berarti ada di Brebes ya Pak ya, kalau saya tidak salah ya? Oke. Nah, Pak Slamet, apa yang menggerakkan Anda untuk membuat gertak ini ya, gerakan kota kosong ini di Brebes, dan mengapa kalau Anda telusuri di Brebes ini bisa cuma punya 1 pasang calon, Pak Slamet? Oh iya. Jadi gini Pak, saya dan teman-teman tergerak melihat fenomena kok kota kosong banyak banget. Hampir yang tadinya sedikit naik jadi 100%-nya.
Nah ini kok sampai terjadi di wilayah kami. Teman-teman itu prihatin terhadap demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes. Ya, jadi dengan itu kami berembuk ini bagaimana menyikapi untuk ke depan Brebes. Kalau elit politik yang ada di Kabupaten Brebes, semua elemen kok tidak memilih figur yang lainnya seperti itu. Oh hanya satu, mengkerucut seperti itu. Sebenarnya ada apa di balik semuanya ini? Makanya kami tergiat dengan matinya demokrasi di Kabupaten Brebes, kami ingin menghidupkan kembali demokrasi itu yang telah diambil alih oleh mereka, tapi mereka lupa suara yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Jadi ini suara-suara untuk menyuarakan atau mengampanyekan kota kosong di Brebes benar-benar ada dari bawah begitu ya Pak Slamet? Betul. Benar-benar dari arus bawah. Kekecewaan masyarakat yang baru kemarin diberikan kepada para wakil rakyat, ternyata dari partai-partai itu tidak mampu memunculkan pemimpin yang mampu dan bisa mengimbangi. Kok bisa blunder jadi satu? Makanya ada apa di balik semuanya ini? Kami ingin menggerakkan masyarakat sekaligus memberikan pemahaman demokrasi kepada masyarakat bahwa nyoblos kotak kosong itu sah. Yang tidak benar itu kita tidak nyoblos golput. Ya. Oh, yang tidak diperkenakan mencoblos golput, tapi kan sekarang ada medium kota kosong gitu ya. Kalau memang calon yang diusung itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat ya monggo kota kosong yang dipilih. Tapi ada apa sih dengan pasangan calon di Brebes, Pak Slamet, bisa diceritakan nggak? Bagaimana emang sosoknya? Apa sudah dikenali masyarakat sana tidak ideal untuk memimpin Brebes? Bukan masalah ideal maupun tidak ideal ya, tapi Bu Titi Anggraini tadi sudah menyebutkan. Untuk calon itu pasti kita harus tahu background-nya dan latar belakangnya. Itu jawaban saya seperti itu. Oke, jadi minimnya rekam jejak juga menjadi pilihan masyarakat untuk akhirnya mengampanyekan kota kosong begitu ya? Menjadi tolak ukur masyarakat. Jadi tolak ukur masyarakat. Nah ini satu fenomena lagi, Mbak Liti, kota kosong. Selain tadi di berita pengantar di Pangkal Pinang masif, sekarang di Brebes juga masif. Ya, saya kok agak khawatir, ya ini memang legitimate gitu ya, kota kosong ini. Cuman saya khawatirnya terresonansi ke seluruh Indonesia yang dipahami oleh masyarakat bahwa meskipun ada pasangan calon, saya tidak mau memilih siapapun karena sudah kecewa dengan kontestan yang ada di pilkada. Gimana nih Mbak Titi? Dalam tingkatan demokrasi yang matang, pemilih yang kecewa itu diwadahi. Karena itu menandakan ada koreksi atas proses politik yang berlangsung. Tadi Pak Slamet menarasikan dengan sangat bagus. Anda boleh punya kewenangan mengusulkan, tapi suara yang sesungguhnya ada pada kami. Jadi ketika Anda meninggalkan kami, maka kami akan memberikan penilaian, keputusan, apakah apa yang Anda buat itu kami setujui atau tidak. Karena konsep utama dari pemilu itu adalah konsen, persetujuan. Jadi pemilih jangan dilihat hanya sebagai objek ya Mas Agung. Kami punya otoritas mencalonkan, kamu harus terima apapun yang kami tawarkan. Pilihlah yang jahatnya paling sedikit. Tidak bisa seperti itu, justru kita harus bangun standar moral yang memang betul-betul benar. Bukan membenarkan hal yang biasa, tapi kan membiasakan yang benar. Nah teman-teman dari Gertak ini membiasakan yang benar. Karena tadi mereka ingin satu fungsionalisasi partai politik. Partai berfungsi sebagai penghubung suara rakyat. Bukan membangun kompromi antar elit. Yang kedua, betul sekali, kota kosong itu adalah saluran suara yang sah. Dan mereka tidak boleh dipaksa. Dengan misalnya menyatakan nanti kalau yang menang kota kosong uang daerah habis loh. Percayalah negara sudah menyediakan konsekuensi atas pilihan berdemokrasi. Kalau kota kosong menang maka sudah diputuskan pilkada akan tahun depan. Bukan 5 tahun lagi ya. Karena ada narasi yang menyebutkan nanti di pilkada serentak 2029 baru akan ada pilkada lagi. Tidak, tapi tahun depannya. Nah justru tadi saya setuju dengan Mas Agung. Yang harus dilakukan oleh pasangan calon, inilah kondisi demokrasi yang sebenarnya harus kita jawab juga dengan dewasa.
Kan kita selalu ingin masyarakat kita dewasa. Nah sekarang masyarakat kita dewasa secara politik. Tidak mau hanya disuapi oleh sesuatu yang mereka anggap tidak merefleksikan apa yang mereka mau. Jadi bangunlah narasi, gagasan, dan juga dialog yang betul-betul meyakinkan masyarakat, saya ini bukan main-main, saya ini bukan produk dari rekayasa. Nah, ketika kemudian masyarakat sudah didekati, diyakinkan, mereka masih merasakan butuh alternatif pilihan yang lebih baik. Artinya kan memang level masyarakat kita sudah tinggi tuh, tingkat keterdidikannya. Jadi jangan ditakuti, tapi malah diresponlah dengan demokrasi yang lebih matang lagi. Oke, tapi kalau bicara begini arahnya, Mas Agung, seolah-olah partai politik itu kan biang kerok di pilkada serentak. Kita juga tidak ingin menganggap partai politik itu biang kerok sebenarnya, kan? Karena mereka juga bagaimanapun dalam sistem bernegara dan berdemokrasi di negara kita punya peran penting, punya peran utama. Mereka menempatkan orang-orang terbaiknya di parlemen, pun juga di eksekutif. Gitu. Ini representasi partai politik yang diusung. Bagaimana kalau saat ini mengarahnya partai politik ini dianggap seperti biang kerok? Mereka harus memulihkan kondisi ini. Ya, saya kira memang sangat mendesak ya Mas, merevisi undang-undang pemilu kita kalau dalam konteks ini agar dari hulunya memang sistem kita benar mengkondisikan agar tidak terulang lagi fenomena kotak kosong ini. Misalkan bagaimana soal yang paling utama itu pendanaan logistik ketika partai, kontestan, paslon itu berkontestasi. Itu kan sampai hari ini belum terjawab dengan baik. Ya, pendanaan sangat tinggi akhirnya memunculkan sebuah pesimisme kalau saya maju kemungkinan kalahnya besar, ngapain maju. Apalagi dalam tanda petik ada mahar yang harus mereka kondisikan untuk mendapat rekomendasi dari partai misalkan. Nah itu kan nggak murah ya, dan itu yang membuat banyak kandidat berpikir lagi, apalagi ketika dia meng-cross check ke hasil surveinya, elektabilitasnya rendah, logistiknya minim. Gimana mau menang, ya sudahlah saya nggak jadi maju. Yang maju ya memang benar-benar dapat rekom partai, kondisi dan logistik rekomnya kuat. juga harus ada dari DPP ya. Persis, Mbak. Dan itu ada harganya gitu. Dan itu yang membuat semua kandidat di seluruh Indonesia berpikir ulang untuk maju kalau memang kans dia menang kecil. Dan akhirnya ya saya kira ini presiden yang buruk ke depan kalau diteruskan. Apalagi syarat independennya juga berat. Harus mengumpulkan KTP sekian ratus ribu untuk Jakarta misalkan berapa 750.000. Itu kan nggak mudah. Kalau syarat itu dikurangi, threshold nggak perlu ada, saya kira akan banyak variasi menu demokrasi kita di pilkada nanti. Dan itu ujungnya ya revisi undang-undang pemilu nanti. Dan saya kira juga perlu dipertimbangkan juga apakah pilkada ini harus serentak. Nah itu supaya apa? Supaya ini harus ada kajian lagi lah. Karena lebih banyak mudorotnya. Tapi begini Mas Agung. Revisi undang-undang pemilu. Ujung-ujungnya partai politik juga loh yang revisi. Ini berkali-kali juga dalam setiap penyelenggaraan pemilu ada revisi. Dan mereka-mereka juga yang merevisi. Rekayasa ini justru kalau saya tarik ke belakang. Rekayasa politik ini justru dirangkai oleh mereka sedemikian rupa sejak awal begitu. Sehingga tercipta produk-produk undang-undang termasuk undang-undang pemilu yang terjadi saat ini. Nanti setelah jeda akan tanyakan gimana pengawasan juga terhadap orang-orang partai politik ada di parlemen supaya kita juga bisa ikut nih punya andil untuk mengawal kalau memang undang-undang pemilu harus direvisi sejak awal ditilik benar supaya bisa benar-benar memberi keleluasaan untuk rakyat memilih berdemokrasi dengan sehat. Saya akan tanyakan itu di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali. Saya tadi tanya ke Mas Agung soal undang-undang pemilu yang perlu direvisi, ujung-ujungnya direvisinya oleh partai politik juga, yang juga kita sebelumnya bicarakan ini perlu dikritisi, perlu dievaluasi gitu. Tapi bagaimana kita melihat atau mengawasi partai politik yang punya peran penting untuk membuat undang-undang ini di parlemen sejak awal? Rakyat punya andil di situ supaya sistem pemilu kita juga ke depan ya sehat gitu, nggak seperti sekarang yang dinilai masih banyak cacatnya. Iya, jadi saya berapa kali menyaksikan ya, berapa ketum partai mengeluhkan soal pileg yang kemarin sangat brutal, mahal dan seterusnya biayanya seperti itu. Jadi ada Mas AHY, ada Pak Julhas, Pak Erlangga dan seterusnya itu mengeluhkan pada saat itu soal pileg yang tidak kondusif untuk semua calon anggota legislatif. Nah saya kira keresahan itu idealnya dimuarakan saat sekarang ini, nanti ketika selesai ada anggota DPR terpilih baru, pembahasan revisi itu dimulai dan itu bisa di-endorse oleh presiden terpilih Pak Prabowo,
sebagai juga bagian program utamanya selain soal makan siang bergizi gratis. Ini sama pentingnya dengan program mercusuar itu karena apa? Karena menentukan bagaimana desain politik dan demokrasi kita ke depan. Yang hari ini adalah tanda petik demokrasinya sedang di titik nadir. Kalau Pak Prabowo punya concern ke sana, ada affirmative action yang jelas, saya kira semua partai akan bergerak. Karena sekarang ini kan revisi itu cuman sehari aja selesai, Mas Radi. Artinya ada trennya gitu ya sekarang ya. Iya, political will yang kuat dari istilahnya istana, parlemen dan seterusnya itu bisa terjadi soal pendanaan, soal threshold, soal dinasti, soal seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu harus diatur supaya apa? Ke depan masa depan demokrasi kita semakin lebih baik. Saya setuju dengan Mas Agung bahwa presiden terpilih sebagai pemimpin rezim baru juga harus punya andil gitu ya, karena tren-tren yang tidak baik tadi seperti sistem kebut semalamnya bahas undang-undang ini tidak terjadilah di eranya Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu kira-kira. Nah, saya kembali membahas kota kosong ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau Anda mengendorse kota kosong bisa menang gitu di Pilkada Brebes ya, kalau Anda melihatnya kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya cuman menunda masalah, hanya menegur saja elit-elit politik yang saat ini mengusung pasangan calon di Brebes, Pak Slamet? Jadi bukan masalah menunda dan tidak menunda ini ya. Jadi memang sesuatu yang perlu harus diluruskan. Selain apa? Ini kan menunjukkan bahwa demokrasi itu sudah mati. Kita berdasarkan demokrasi negara kita. Tentunya apa yang menjadi bagian rakyat itu untuk bersuara, untuk memberikan haknya harus benar-benar terwujud. Keinginan daripada masyarakat. Siapa yang menang? Yang menangnya nanti rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau utusan itu sudah tidak bisa menjadi utusan dari rakyat, ya rakyat saatnya bergerak. Dimanapun yang ada kota kosong, saatnya kita bersama-sama serukan menangkan kota kosong, bukan masalah penundaan dan lain sebagainya. Tapi intinya ke depan dengan adanya kota kosong ini akan memunculkan dan mengaktifkan kembali, menghidupkan kembali demokrasi. Ya, tadi juga pada saat jeda Anda sempat mengutarakan slogannya ya, tanpa uang kota kosong bisa menang gitu katanya Pak Slamet ya. Ini salah satu yang ingin dibuktikan oleh Pak Slamet di Brebes. Kota kosong itu siapa sih kota kosong ya dari perwakilan masyarakat untuk menyuarakan suaranya kepada kepentingan pemilihan pilgub yang akan diselenggarakan nanti agar masyarakat juga paham. Dan juga masyarakat itu akan ke depan seperti apa mereka akan memilih. Ya, ini sama-sama gerakan yang harus kita hargai juga sebenarnya di Brebes ya. Untuk meskipun masih ada satu pasang calon, tapi masih ada kota kosong yang kata Pak Slamet tadi ingin dibuktikan tanpa uang kota kosong bisa menang. Gitu. Nah, saya ke Mbak Titi, kalau saya tadi tanya juga ke Pak Slamet, kota kosong ini memangnya menyelesaikan masalah atau hanya menunda masalah dan cuman menegur saja nih, menegur elit-elit politik di beberapa daerah di pilkada? Iya, menegur itu perlu. Jadi walaupun dia menegur, itu tetap dibutuhkan. Tetap harus ada actionnya. Harus ada action. Karena kenapa? Kita kembali lagi, sebenarnya selalu ada anomali di dalam setiap solusi ketatanegaraan kita. Tadi Mas Radi membahas soal bagaimana kita mewujudkan sistem politik, sistem pemilu yang betul-betul demokratis. It takes two to tango, butuh dua pihak. Makanya saya setuju juga bahwa memang presiden baru kita nanti harus datang dengan legacy yang bisa mengkoreksi. Sempat beliau kan mengatakan politik pemilu kita melelahkan. Nah, oleh karena itu supaya tidak melelahkan, dia akan lebih mudah kalau segala sesuatunya demokratis dan sesuai asas kompetisi yang adil setara begitu ya. Nah, kembali kepada soal menegur. Awal hadir putusan EMK soal calon tunggal kan sebenarnya ingin menyelamatkan pilkada. Karena ada yang sudah dicalonkan tapi partai yang lebih banyak tidak mau mencalonkan, akhirnya hanya ada satu paslon. Justru didekati dengan malah oportunisme baru. Oh, ternyata enak juga kalau cuma satu calon, karena di awalnya menang semua 100%. Akhirnya diborong semua di awal, yang tadinya untuk menyelamatkan kontestasi menjadi untuk membungkam kontestasi. Teguran dari rakyat menandakan
masyarakat kita adalah masyarakat yang kritis. Perubahan perilaku diharapkan terjadi. Contohnya, Pilkada Kota Makassar 2018, kota kosong menang, ketika terjadi pilkada yang dilakukan kembali 2020, itu calonnya jadi 4. Dan berubah konfigurasi calon tunggalnya. Nah, ini menandakan bahwa ketika masyarakat memberikan ketidaksetujuannya, kan kota kosong itu artinya masyarakat tidak setuju dengan skema calon tunggal. Maka partai dipaksa berbenah. Inklusivitas dan keragaman pilihan tercipta, dan akhirnya tujuan dari Pak Slamet untuk menghadirkan demokrasi sebagai sebuah kompetisi menjadi terwujud. Dan action kota kosong ini berarti sudah terbukti, bisa secara tegas menegur partai politik, itu terbukti dengan dilakukannya pilkada ulang setelah kota kosongnya menang, muncul beberapa pasang calon, itu yang harus disoroti. Dan termasuk kalaupun ada yang kalah, ada yang kemudian kota kosong ini kalah dengan tipis. Contohnya Humbang Hasundutan, atau di Jawa Tengah juga Pati ya, begitu Humbahas dan Pati. Dan sampai sekarang kan menjadi studi kita, pembicaraan kita, perbincangan kita, dan itu menjadi evaluasi bagi partai dan situasi politik di daerah. Ya, lagi-lagi kita mengkritisi partai politik nih Mas Agung. Kalau tadi sempat disinggung sama Mbak Titi, partai politik di pilkada ini cenderung memilih jalan aman untuk memilih atau mengusung satu pasangan calon, dan ini misinya kok saya melihatnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Anda melihat hal seperti itu juga atau ada? Iya, jadi kalau secara teknikal elektoral ya Mas, ya kan ini masa pilkada ini mepet ya, kedekatan dengan pileg dan pilpres. Terus yang kedua ada threshold yang cukup tinggi ya, plus calon independen juga susah gitu. Terus yang ketiga ada logistik yang cukup besar yang harus disiapkan oleh setiap paslon. Terus ada hal-hal teknis lain yang akhirnya membuat mereka realistis, apalagi kalau yang maju ini survei. Kalau elektabilitasnya rendah, modalnya yang dikeluarkan besar, ngapain saya maju? Kan itu rasional sekali ya. Karena waktu untuk berkampanye juga hanya 2 bulan efektif. Nah, buat penantang ini dia dirugikan. Tapi buat petahana dia diuntungkan. Nah, paslon-paslon yang menghadapi kota kosong ini, misalkan di Bangka Belitung kasusnya, itu rata-rata petahana melawan kota kosong. Ya, 100% petahana. Nah, artinya apa? Karena memang penantang nggak punya banyak waktu mempersiapkan diri melawan petahana yang sudah mempersiapkan diri 1 periode. Kan tidak ada fairness di sana. Nah, saya kira revisi Undang-Undang Pemilu itu harus bisa menciptakan situasi di mana fairness dalam kompetisi elektoral yang sekompetitif pilkada itu terjadi. Nah, itu yang membuat akhirnya para penantang ini berpikir ulang, daripada maju ngabisin modal besar, mending gua bisnis baru kan, mending gua melakukan hal yang lebih kontributif di masyarakat, ngasih hal-hal yang positif gitu. Ya, lagi-lagi yang mengundang kita untuk sama-sama memperhatikan bagaimana ke depan bisa merevisi Undang-Undang Pemilu dan juga Undang-Undang Pilkada sepertinya. Undang-Undang Partai Politik juga. Undang-Undang Partai Politik juga. Ini ada 3 serangkai sepertinya yang harus benar-benar dikawal bersama, terutama oleh rezim pemerintahan yang baru. Nah, terakhir saya bertanya ke masing-masing narasumber saya, karena saat ini dan hari ini sudah memasuki masa kampanye, Pak Slamet, untuk kota kosong ini Anda menjalankan metode kampanye seperti apa untuk mengampanyekan kota kosong di Brebes, Pak Slamet? Alhamdulillah kami mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Jadi kami tetap akan bersosialisasi kepada masyarakat dari satu kampung ke kampung yang lain, karena alhamdulillah kami sudah terbentuk jaringan di 17 kecamatan dan di 297 desa. Dan masyarakat juga memberikan sokongan kontribusi, atribut. Pak, saya nyumbang ini Pak, pasang baliho 2 ya Pak. Alhamdulillah, Pak, saya bantu Pak ini Pak stiker. Alhamdulillah. Ini rupanya memang benar-benar murni dari masyarakat bawah, ingin benar-benar terwujud kota kosong menang. Makanya saya ngomong bahwa kota kosong tidak perlu sokongan istilahnya untuk membeli suara rakyat, tapi justru rakyat memberikan kontribusi terhadap demokrasi yang sedang kami ayai, seperti itu. Ini sangat positif, sangat harus diapresiasi gerakan-gerakan yang tidak sama sekali melibatkan secara finansial merepotkan masyarakat lain lah, karena ini inisiatif masyarakat sendiri untuk memunculkan gagasan memilih kota kosong. Mbak Titi, karena sudah memasuki masa kampanye, saya harus katakan tidak hanya kota kosong tapi beberapa daerah juga yang punya pasangan calonnya. Bagaimana mereka harusnya menyosialisasikan diri di pilkada serentak ini? Iya, ini waktu memang tidak panjang. Jadi pertama harapan atau permintaan kepada KPU segera publikasikan
dokumen profil atau kurikulum vitae riwayat hidup dari para pasangan calon. Yang kedua juga visi misi program mereka. Cara yang menurut saya memang karena ini pilkada lingkupnya kecil, itu adalah datang ke masyarakat, berdialog, dan betul-betul mendengar, menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Dan memang dengan pendekatan merangkul, lalu pendekatan berdialog itu menurut saya bisa menekan skeptisme dan kekecewaan. Dan yang paling diharapkan adalah pasangan calon itu jadi garda terdepan untuk politik gagasan dan menegakkan politik tanpa politik uang, tanpa hegemoni identitas, dan tanpa politik sara. Jadi justru aktor paling depan itu paslon dan mengawal pendukung serta relawan. Jangan lepas tangan dengan mengatakan saya tidak tahu itu pendukung, itu relawan. Kalau ada calon yang mengatakan begitu, tidak usah pilih. Oke, ya meskipun yang paling depan tadi dibilang Mbak Titi pasangan calonnya, tapi tim sukses punya peran penting juga Mas Agung. Betul. Tadi sempat disinggung juga ada relawan, ada partai politik. Nah untuk menyokong pasangan calon yang paling baik bisa dilakukan tim ses di pilkada serentak ini apa? Iya, mau nggak mau harus kreatif atau mati gitulah istilahnya Mas. Karena Kreatif atau mati ya, kalau kreatif, sekarang apalagi ya, pemilihnya Gen Z banyak banget nih. kompetitif sekali, sangat tinggi tingkat literasi politiknya Gen Z milenial ini. Mau nggak mau tim ses, paslon, konsultannya, kandidatnya itu harus benar-benar mau capek, mau turun ke bawah habis-habisan dan mempersuasi para pemilih yang teridentifikasi tadi ingin memilih kotak kosong. Dan rata-rata kan ini pemilih rasional pasti yang memilih kotak kosong, bergerak secara organik seperti di Brebes tadi kata Pak Slamet. Jadi saya melihat orang-orang yang rasional ini harus didekati nalar pikirannya. Kalau pendekatannya justru kontradiktif ataupun malah sebaliknya, justru yang ada gerakan ini bisa viral. Dan kalau sudah viral, ini alarm bagi penyelenggara dan paslon yang lain. Bahaya juga kalau misalkan yang menang kotak kosong. Bukan hanya di Pilwakot Makassar nanti. Ini yang ada 41 kota ya, kabupaten. 37 kota kabupaten bisa menang kotak kosong semua. Kalau ini serentak terjadi seluruh Indonesia misalkan. Ya, ini jadi fenomena baru. Tapi saya punya pertanyaan iseng juga nih. Masih perlu nggak sih tim ses di pilkada serentak ini nempelin sosok-sosok yang kemarin populer di Pilpres? Masih perlu nggak masih relevan nggak menurut Mas Agung? Ya saya kira ada relevansi tapi sangat minimalis. Karena kondisinya beda gitu ya. Kearifan lokal tiap pilkada kan unik dan ekstrim kadang. Jadi kalau mereka hanya menginjeksi, nempel template meme-nya, desainnya, logonya, jingle-nya, ya saya kira itu justru kontraproduktif. Kreativitasnya hilang. Nah kreativitasnya itu yang harus dicatat. Jadi jangan lelah untuk turun ke bawah ya. Jangan capek, jangan mengeluh begitu kalau pengen menang. Dan tentu saja keluhan-keluhan dari partai politik katanya sekarang serba terbatas dengan waktu yang mepet, ya itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh partai politik karena Anda juga yang membuat undang-undang ya. Silahkan jadi dinikmati begitu. Baik, terima kasih. Dan pilkada bukan hanya Jakarta. Bukan hanya Jakarta. Banyak sekali pilkada di daerah yang harus juga kita perhatikan, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua dan daerah-daerah penting lainnya. Ini punya posisi strategis di masing-masing daerah. Jadi jangan hanya menyoroti soal Jakarta. Ini yang harus kita cermati bersama. Baik, terima kasih Mbak Titi, dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, lalu Mas Agung Baskoro dari Trias Politika, dan Pak Slamet dari Brebes dengan gerakan kotak kosongnya Pak. Selamat berjuang. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk penyelenggaraan demokrasi berikutnya ke depan. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Saudara, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Sesuai temuan dan dugaan gratifikasi pelaksanaan Haji 2024, Pansus Haji akan membawa rekomendasi dan kesimpulan ke sidang paripurna DPR. Kami segera kembali dengan informasi.